242 karyawan PT LG yang berkantor di kawasan industri MM 2100 Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat teridentifikasi positif COVID-19. 24 orang karyawan dirawat di Balai Pelatihan Kesehatan Cikarang, sementara sisanya menjalani isolasi di kediaman masing-masing. Iring-iringan ambulans ini membawa karyawan PT LG yang teridentifikasi positif COVID-19. Pasien ini akan menjalani perawatan dan isolasi di Balai Kesehatan Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Saat ini sudah ada 242 karyawan PT LG yang positif COVID-19. 24 diantaranya dirawat di Balai Kesehatan Cikarang, sementara sisanya menjalani isolasi di kediaman masing-masing. Rata-rata karyawan ini tinggal di zona merah dan berasal dari Jakarta. Pengendalian lingkungan kerja sudah dilakukan oleh perusahaan secara ketat dan terukur, dan ini menjadi upaya maksimal yang dilakukan oleh perusahaan, dan pemerintah daerah Kabupaten Bekasi sudah menyampaikan bahwa kolaborasi adalah suatu hal yang harus dilakukan antara dunia usaha dengan stakeholder yang berada di Kabupaten Bekasi. Imported case yang pertama dari zona merah, kemudian tinggal di zona merah, kemudian bekerja di Kabupaten Bekasi, masuk ke dalam Bekasi, terjadi transmisi, cluster of case, nah itu mungkin awalnya itu yang pertama. Penyebaran kasus terkonfirmasi COVID-19 di klaster perusahaan LG yang berada di kawasan industri MM 2100 Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dibenarkan oleh pihak perusahaan. Sampai hari ini semua tindakan yang kita ambil selalu berkoordinasi dengan pemerintah, dalam hal ini Dr. Irfan dan Bapak Kapolres, dan sampai sekarang juga semua karyawan kami yang sedang terinfeksi sedang ditangani dengan baik dan dimonitoring dengan ketat hasilnya. Jadi, kita akan memanage ini sebaik mungkin dengan arahan dari pemerintah. Semoga bisa segera pulih kembali. Jadi demikian yang bisa saya. Perusahaan LG telah menutup kantornya sejak 24 Agustus 2020. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Terkait ratusan orang karyawan di Bekasi yang terindikasi positif COVID-19, kita akan bergabung dengan Kepala Dinas Kabupaten Bekasi, Sri Eni Mainiarati. Selamat siang, Ibu Eni. Baik, Ibu Eni, ini pasca ditemukannya ada ratusan karyawan di sebuah PT di Bekasi, Jawa Barat, apa yang dilakukan dari pihak Kepala Dinas Kesehatan? Selamat siang. Jadi kami setelah mendapat laporan ini langsung turun ke perusahaan. Sebenarnya kalau pemerintah daerah ini ada gugus tugas ya, jadi bersama-sama dengan gugus tugasnya dari Disnaker, Dinas Perindustrian, termasuk TNI Polri juga ke lapangan. Posisi yang sudah dilakukan selama ini oleh perusahaan adalah melaporkan, langsung mengisolasi, melakukan swab masif pada saat kondisi ditemukan satu case yang didapat dari DKI, mohon maaf. Setelah itu semuanya di swab masif oleh perusahaan bertahap dari mulai tanggal 19, 20, 21. Hasil keluar di tanggal 24, yaitu yang kita dapatkan 24 dan 25 yang kita dapatkan sekitar sampai saat ini terlaporkan 248 orang yang positif. Jadi Dinas Kesehatan dengan seluruh tim gugus tugas itu sudah turun bersama-sama melakukan trace tracking dan langsung mengisolasi kondisi yang pasien-pasien dan kontak erat yang ada. Nah, selain karyawan, apakah tetangga karyawan yang tinggal di sekitar rumah karyawan juga disuruh untuk isolasi, atau adakah swab tes massal yang dilakukan Kepala Dinas Kesehatan, Bu? Kalau swab masifnya itu dilakukan untuk kontak erat ya, nomor satu. Jadi nomor satu adalah keluarga terdekat yang kontak erat dengan yang terkonfirmasi positif ini tadi. Itu sudah kita lakukan. Jadi hasilnya sedang menunggu karena semua tersebar. Dari 248 itu
terinformasi yang ada di Kabupaten Bekasi itu kira-kira 100-an, selebihnya itu ada di luar Kabupaten Bekasi. Jadi kita sudah melakukan tracing untuk tracking kontak erat dengan yang konfirmasi positif. Hari ini dari mulai kemarin sampai hari ini semua sedang berjalan. Hasil belum ada. Nanti mungkin akan diupdate selanjutnya. Tapi sebelum mereka dilakukan swab masif, belum sempat dilakukan swab masif, nomor 1 mereka diisolasi. Sekarang sudah melakukan isolasi mandiri di posisi yang kontak erat dengan yang terkonfirmasi positif. Baik, dengan data penambahan jumlah kasus COVID di Bekasi, apa yang dilakukan pemerintah setempat termasuk protokol kesehatan yang diterapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan? Protokol kesehatan ini berlaku di semua tempat sebenarnya. Jadi dari mulai perusahaan itu sudah benar-benar ini ya. Kalau di ranahnya perusahaan sudah punya ketentuan, aturan yang benar-benar baik dan bagus sebenarnya. Posisinya dari mulai karyawan datang masuk, melakukan aktivitas, makan, minum, ibadah di dalam perusahaan, itu kan jaga jarak dan lain-lainnya sampai pulang ke rumah itu ada ketentuan biasanya dari perusahaan. Dan posisi itu akan terpantau oleh mereka pada kondisi ada yang sakit baru mereka melakukan masif sebenarnya kan swab sebenarnya. Jadi kalau di posisi protokol kesehatan itu apakah sudah berjalan di perusahaan, selama ini terlaporkan ke kami sebelum mereka memulai satu aktivitas, ya rekomendasinya memang benar-benar sangat baik ya. Harapannya protokol kesehatan ini berjalan juga di semua tempat. Di semua tempat, baik di lingkungan rumah, di pasar, di mana-mana, itu yang harus lebih dimaksimalkan juga. Karena kemungkinan kita juga harus waspada, dapatnya barangkali bukan di ranahnya perusahaan, tapi pada saat di luar dari perusahaan. Cuman pada saat terkonfirmasi positif bekerja dan itu lalai dan lengahnya muncul di sana. Seperti itu kira-kira. Baik, terima kasih Ibu Sri Eni telah bergabung bersama kami di iNews Siang, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi. Semoga hal ini bisa segera diatasi dan pasien COVID-19 bisa berkurang. Terima kasih, Mbak. Ya, pemirsa, Gubernur Ridwan Kamil akan menjalani vaksinasi pertama hari ini. Bersama Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi Sufahriyadi, Pangdam 3 Siliwangi, Majen TNI Nugroho Budi, dan Kepala Kejati Japar Ade Adiaksa, Ridwan Kamil akan disuntik vaksin dosis pertama. Uji klinis vaksin COVID-19 kepada relawan Ridwan Kamil, Gubernur Jabar, Kapolda Jabar, Pangdam 3 Siliwangi, Kajari Jabar akan dilakukan pada pukul 13.30 hari ini. Sebelumnya, Ridwan Kamil dan jajaran pejabat daerah ini telah mengikuti rangkaian tes kesehatan untuk menjadi relawan vaksin. Selain Ridwan Kamil, ada 25 orang relawan uji klinis yang akan divaksinasi di Puskesmas Garuda. Uji klinis vaksin COVID-19 yang dikembangkan oleh perusahaan Sinovac Biotech Cina ini mulai diuji kliniskan sejak awal Agustus 2020 pada relawan sebanyak 1.600 orang. Melalui laman media sosialnya, Gubernur yang akrab disapa Kang Emil ini mengaku tidak ada persiapan khusus. Ia hanya menjaga kondisi tubuh dengan berolahraga sesuai anjuran dokter. 50, 1, 2, 3, 4, 5. Dan kita sudah bergabung dengan Desi Juliani di Puskesmas Garuda terkait dengan penyuntikan vaksin di sana. Ya, Desi, seperti apa nanti sistem dan juga teknis untuk penyuntikan vaksin terhadap Ridwan Kamil dan 3 pejabat lainnya? Ya, selamat siang Wilson dan Lovi. Betul sekali, hari ini pukul 13.30 dijadwalkan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil bersama dengan Kapolda Jawa Barat, kemudian juga Pangdam 3 Siliwangi dan juga Kepala Kejati Jabar akan mulai dilakukan penyuntikan vaksin dosis pertama setelah sebelumnya dinyatakan sehat berdasarkan dengan hasil pemeriksaan uji klinis vaksin COVID-19 25 Agustus 2020 lalu. Dan sejauh ini memang belum terlihat persiapan yang begitu signifikan seperti itu karena memang sedang break sholat Jumat. Tapi kami sudah melihat ada beberapa petugas keamanan dari TNI dan Polri yang juga berdatangan di sekitar Puskesmas Garuda. Nah, nanti sistemnya atau mekanisme dari penyuntikan dosis pertama vaksin
vaksin COVID-19 ini, nantinya para pejabat daerah tersebut akan diperiksa terlebih dahulu kesehatannya, seperti pemeriksaan suhu tubuh, kemudian juga pemeriksaan berat badan dan juga pemeriksaan tekanan darah, sekaligus juga ada sedikit wawancara singkat dengan tim peneliti uji klinis vaksin COVID-19. Baru setelah itu penyuntikan dosis pertama akan dilakukan. Nah, setelah penyuntikan dosis pertama di hari ini, nanti jajaran pejabat daerah tersebut diminta untuk datang 14 hari ke depan. Ini artinya sekitar tanggal 11 September 2020 untuk dilakukan penyuntikan vaksin dosis kedua. Nah, setelah penyuntikan vaksin dosis kedua, baru setelah itu akan dilakukan tahapan monitoring atau juga pemantauan terhadap para pejabat daerah tersebut terkait dengan kesediaannya menjadi relawan vaksin COVID-19. Nah, selain itu juga nanti para relawan akan dibekali semacam catatan harian atau catatan kesehatan, ya di mana nanti para relawan ini diharuskan menuliskan apa saja keluhan yang dirasakan selama setelah disuntikan vaksin, ataupun misalnya ada kontak dengan siapa saja begitu, karena memang selama masa uji klinis vaksin COVID-19 selama 6 bulan ini, pemantauan juga akan terus dilakukan sejak kunjungan pertama, yaitu sudah kemarin ya, setelah pemeriksaan kesehatan. Nah, total dari informasi yang kami dapatkan berdasarkan hasil dari tim riset uji klinis ini, sudah ada 110 relawan yang sudah disuntikan vaksin, di mana 21 diantaranya sudah disuntikan vaksin dosis kedua, sementara sisanya akan segera dilakukan penyuntikan dosis kedua. Dan sudah ada sekitar 2.260 calon relawan yang sudah mendaftarkan diri untuk menjadi relawan vaksin COVID-19 dari total keseluruhan relawan 1.620 yang dibutuhkan. Lofi, Wilson. Baik, terima kasih Desi Juliani melaporkan langsung dari Bandung, Jawa Barat. Oknum anggota DPRD menganiaya supir dengan sadis dan terencana. Informasinya usai jeda, tetap bersama kami.